FRS. Satu, login pada my.its.ac.id dan pilih C Academic. Login to my.its.ac.id and choose C Academic. Pilih tab proses, kemudian formulir rencana studi. Choose the process tab and then formulir rencana studi. Pilih kelas yang akan diambil dan klik ambil. Choose the class that you want to pick and klik ambil. Kemudian masukkan kode CAPTCHA yang ditampilkan pada layar. Input the CAPTCHA prompted on screen. Selanjutnya akan dijelaskan SOP FRS pada 12 Agustus 2025. Untuk memelihara ketertiban pelaksanaan FRS, maka mekanisme penjadwalan diberlakukan. Penjadwalan FRS akan dibagi menjadi 3 sesi, dimulai dari angkatan 2022, kemudian 2023, dan yang terakhir 2024. Untuk angkatan 2025 menggunakan MK paket, jadi tidak mengikuti SOP FRS. SOP FRS berlaku untuk matkul wajib dan juga matkul pilihan. Setiap angkatan diberikan waktu selama 1 jam untuk melaksanakan FRS, dengan jeda 30 menit sebelum sesi angkatan berikutnya dimulai. Untuk lebih detailnya akan disampaikan pada slide teknis tambahan. Pada saat sesi angkatan tersebut berlangsung, angkatan lain tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah. Jadi semisal angkatan 2022 sedang dalam sesi pelaksanaan FRS, maka 2023 dan 2024 tidak boleh sama sekali mengambil matkul paket. Jadi harus steril. Sebaliknya, jika 2024 sedang dalam SOP FRS, dalam waktu SOP FRS, maka 2022 dan 2023 juga tidak boleh mengambil. Setelah semua sesi sudah selesai, maka pengambilan mata kuliah kembali diperbolehkan untuk semua angkatan. Jadi, setelah sesi angkatan selesai, maka free all, semua angkatan boleh mengambil dengan bebas. Waktu yang digunakan mengacu pada situs time.is/Surabaya atau waktu Surabaya. Pastikan gunakan sebagai acuan waktu pengambilan. Jika ada yang mengambil mata kuliah sebelum jam sesinya, maka akan dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran. Jika ada yang berhalangan atau keperluan yang mengharuskan mengambil mata kuliah di luar jadwal, maka wajib izin kepada angkatannya terlebih dahulu dan SWRT maksimal H-1 sebelum FRS. Aturan penjadwalan ini tidak berlaku untuk IUP, RPL, MKSKPB, dan pengayaan. Dan yang terakhir, dilarang menitipkan MK ke angkatan atas. Untuk angkatan atas, yang mengambil MK mengulang atau belum mengambil angkatan bawah akan disediakan Google Form untuk pendataan. Link formnya bisa diakses di sini. Selanjutnya, teknis tambahan. FRS Ganjil 2025-2026 dilaksanakan mulai Selasa 12 Agustus 2025. Alokasi waktu pengambilan mata kuliahnya, sesi 2022, 8 sampai 9 WIB, sesi 2023, 9.30 sampai 10.30 WIB, sesi 2024, 11 sampai 12 WIB. Mahasiswa TC21 ke atas dibebaskan dari aturan SOP FRS. Seluruh informasi terkait FRS yang disampaikan SWRT terdapat tagar hashtag SWRT Suara Peradaban, hashtag HMTC Suara Peradaban, hashtag ITS Surabaya. Informasi di luar tersebut bukan berasal dari SWRT HMTC. Mahasiswa diminta untuk mengosongkan jadwal hingga 2 jam sesudah jadwal yang ditentukan untuk mengantisipasi terjadinya pengunduran jadwal FRS apabila ada masalah teknis pada MyITS. Sanksi pelanggaran SOP FRS. Jika didapati adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan FRS, maka akan dicatat oleh pihak SWRT untuk ditindaklanjuti. Bukti pelanggaran akan didokumentasikan sebagai bukti. Sanksi yang diberikan adalah pembekuan FRS dan penghapusan semua MK selama 3 jam yang telah diambil saat FRS. Jadi mahasiswa yang di-drop hanya boleh mengambil MK itu lagi 3 jam setelah waktu pendropan. SOP izin FRS di luar jadwal. 1. Penyampaian izin maksimal H-1 waktu FRS, terkecuali ada keperluan darurat mendadak. Jadi, misal waktu FRS kan 12 Agustus, berarti maksimal untuk izinnya itu 11 Agustus pada jam 23.59.
terus menghubungi CPS WRT, AN email dan Alexis Jovita saya untuk mengajukan permintaan di luar jadwal serta menyampaikan alasannya. Lalu menyampaikan izin ke grup angkatan, lalu mengirimkan screenshot bukti telah menyampaikan izin ke grup angkatan, lalu bukti akan divalidasi oleh SWRT, disetujui atau tidak. Nama mahasiswa yang disetujui untuk melakukan pengambilan FRS di luar jadwal akan diumumkan pada H-1 melalui broadcast WhatsApp. Himbauan FRS, satu, dihimbau untuk melakukan screen recording pada saat pengambilan MK sebagai bukti apabila diperlukan. Kenapa ini diperlukan? Jadi, misal, kamu tertuduh melakukan pelanggaran FRS. Nah, untuk membela dirimu sendiri, karena misalnya ya, kamu merasa bahwa kamu tidak melakukan pelanggaran dan juga waktu recording itu recordingnya menunjukkan bahwa kamu mengambil tepat waktu sesuai time.is Surabaya. Nah, screen recording itu bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membela dirimu sendiri atas tuduhan pelanggaran yang kamu lakukan, gitu. Yang kedua, pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi yang baik. Ketiga, apabila ada mahasiswa yang belum mendapatkan kelas untuk matkul wajib, dimohon untuk menghubungi komting angkatan masing-masing, yang nantinya akan dilakukan extend atau menambah kelas. Yang keempat, jangan lupa berdoa agar FRS berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Untuk CP izin bisa dikontak link ini. Lalu untuk CP pertanyaan di luar Open Talk bisa menghubungi eh, nomor yang ada di bawah ikut. Terima kasih teman-teman. Akan saya balikan ke Algov. Silakan Algov. Oke, terima kasih Alexis atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita berpindah ke sesi tanya jawab teman-teman. Apabila teman-teman masih memiliki kebingungan terkait bagaimana SOP FRS ini akan dilaksanakan oleh SWRT dan teman-teman HMTC lainnya, maka silakan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya, boleh raise hand atau mungkin drop di kolom chat juga tidak apa-apa. Oke, silakan Mas Ida Bagus Gede. Eh, Selamat pagi. Apa sebelumnya suara saya kedengaran? Sudah terdengar jelas Mas Ida. Oke. Jadi baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Ida Dimas Maha dengan NRP 50254121118 dari Prodi Informatika. Saya izin bertanya mengenai pengambilan FS karena saya angkatan 24 dan ini pertama kali tahun pertama saya memilih FRS, apa saya boleh melihat membuka uh, FRS di Siakar hanya untuk melihat bagaimana mekanismenya. Jadi saya uh, apa saya boleh melihatnya juga apa apa biar di Selasa besok saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Apakah itu diperizinkan hanya untuk melihat? Oke, terima kasih. Untuk Oke, melihat website itu diperbolehkan ya. Cuma untuk pengambilan itu harus steril maksimal tanggal 11 pada pukul 23.59. Kalau ada pengambilan yang tidak diizinkan di luar itu misal kayak di luar mahasiswa yang izin, maka dianggap sebagai pelanggaran. Kalau misalnya nggak sesuai SOP FRS juga bakal dimasukin pelanggaran. Jadi harus steril pada 11 Agustus 2359 gitu. Oh ya, oke baik. Terima kasih atas jawabannya. sama-sama Mas. Mungkin ada lagi teman-teman? Oh, ini ada. Dari Adian Al Ahsan, saya izin membacakan. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Saya tadi melakukan mengambil mata kuliah tanpa sadar bahwa adanya jadwal untuk setiap angkatan. Dan setelah saya sadar, saya sudah drop semuanya. Apakah saya aman dari sanksi? Oke, jawabannya aman ya. Karena angkatan 24 juga baru pertama kali, jadi tidak apa-apa. Kalau kalian mau nyoba, yang penting tadi kata Alexis harus steril pada saat jam 23.59 ya. Nanti juga kalau ada yang terindikasi sebelum jadwal, akan kami ingatkan melalui komting kalian masing-masing untuk di-drop dulu. Kalau kalian nggak ngedrop, nah berarti kalian masuk ke daftar pelanggar. Jadi selama sadar aman. Oke, selanjutnya Mas Topas, silakan.
Ya, baik, izin masuk. Perkenalkan saya Bapak Kipang Paresadi dari Angkatan 23 ya. Jadi, buat Angkatan 23 ini kan ada 5 total matkul wajib ya. Nah, itu eh, saya mau bertanya apakah ada matkul dari SKPB sama seperti semester kemarin yang nanti bakal total istilahnya ditambahkan apa sih KDK kalau nggak salah kemarin tuh. Nah, buat semester ini apakah ada ya matkul entah itu dari SKPB atau dari FTIC-nya? Nanti ya, kalau misalnya besok sudah ditambahkan, bisa diatur ulang nanti jadwalnya. Terima kasih. Oke, baik Mas Topas. Jadi untuk saat ini tidak ada kabar ya bahwa akan ada matkul SKPB yang diinjek ke FRS kita. Jadi jawabannya mungkin sejauh ini tidak ada, Mas. Apakah menjawab, Mas? Baik-baik, terima kasih, Mas. Oh ya, terus untuk semester 5 izin menambahkan, kalau dilihat dari file PDF letak matkul wajib penciri, itu di yang teknik informatika nggak ada yang semester 5 ya. Jadi harusnya memang nggak ada yang SKPB. Oke, mungkin selanjutnya Feli, silahkan pertanyaannya. Izin apakah suara saya masuk? Sudah terdengar. Izin saya Feli dari angkatan 2022 mau bertanya. Jadi mau tanya untuk Ayub ini apakah boleh mengambil matkul pilihan yang non English begitu? Iya, terima kasih. Ya, mungkin nanti itu akan kita tanyakan kembali ya ke Pak Hazik terkait apakah IUP ada jatahnya sendiri untuk mata kuliah peminatan. Nanti akan ditampung untuk ditanyakan ke sesi Pak Hazik berikutnya ya, Mbak. Sekalian saya jawab sekarang, nggak apa-apa, Algo. Oh ya, boleh. Kalau teman-teman IUP kekurangan elektif ya, biasanya bisa propose ke kami beberapa kuliah reguler reguler yang sudah tersedia. Nanti akan kami bantu komunikasikan dengan dosen pengampu apakah boleh di Englishkan. Jadi kalau memang ada aspirasinya disampaikan dulu saja. Namun ini bukan pasti akan dibuka ya. Sekali lagi ini aspirasi. Nanti kalau misalkan memang ada permintaan, kami akan sampaikan ke dosen pengampu untuk bisa dibahasa Inggriskan dan di set supaya bisa diambil oleh rekan-rekan IUP juga. Itu jawabannya. Eh, Baik Pak, berarti tidak semua untuk matkul pilihan IUP dibuka ya Pak untuk yang English berarti. Iya, memang ada keterbatasan apa? Beban, lebih ke beban pengajaran. Jadi kalau misalkan memang ingin ada ambil kelas pilihan tertentu dan hanya tersedia di bahasa Indonesia, kami tidak akan nge-split itu kelasnya menjadi ada satu IUP ataupun reguler, tapi kami lebih mengambil kebijakan untuk di merge saja. Seperti yang kapan lalu kan kamu juga pernah ikut ya, Feli? Kalau IMK gitu, IMK-nya awalnya, oh sebenarnya kok case-nya yang kemarin IMK-nya itu sudah bahasa Inggris, tinggal IUP-nya di set supaya bisa ngambil. Tapi nah, kalau misalkan nanti ini ceritanya kalian juga membidik ada kelas yang ingin kalian ambil pilihan tapi hanya bahasa Indonesia, disampaikan saja nanti ke saya, bisa ke SWRT, bisa nanti ditampung supaya bisa diakomodasi kelas bahasa Inggrisnya, kelasnya di bahasa Inggris kan sehingga kalian juga di set bisa masuk. Oh, oh, baik Pak Azik, terima kasih atas informasinya. Oke, mungkin Mas Bintang, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Izin sebelumnya saya Bintang Ubianuraga dari Angkatan 22. Permisi, Pak Zik, saya izin untuk bertanya. Apabila saya ingin mempropos untuk mata kuliah KBT, Pak, itu bisa diarahkan kemana ya, Pak? Karena kebetulan saya belum mengambil KBT dan waktu saya cek jadwal di mata kuliah umum, itu KBT tidak tersedia untuk Departemen Teknik Informatika. Sedangkan saya rasa KBT merupakan matkul wajib ya Pak untuk angkatan 22. Eh, jadi
kemana ya Pak kalau mau propose untuk bisa seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bintang. Ini nanti saya kumpulkan di akhir saja untuk pertanyaan ini dan mungkin yang sejenisnya. Saya ingin untuk yang sesi pertanyaan ini lebih fokus ke materi yang tadi disampaikan sama Alexis sama Algov dulu ya. Oh iya, baik Pak. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Khususnya untuk terkait SOP FRS ini ya. Jadi, agar teman-teman tidak salah paham mungkin buat tanggal 12 nanti, ya silakan kalau masih ada kebingungan. Mungkin, oh ya, Mas Devlin, silakan. Permisi, saya Syakul Devlin dari Angkatan 21. Saya izin bertanya, kan tadi tulisannya Angkatan TC 21 tidak harus mengikuti aturan SOP FRS. Apakah berarti yang Angkatan 21 bisa mengisi FRS di luar jam sesi-sesi yang tadi ditulis? Dan apakah berarti bisa mengisi eh, mulai hari ini atau tetap mulai besok? Itu saja. Iya, bisa mulai dari hari ini karena dibebaskan dari SOP FRS. Oke, terima kasih. Oke, mungkin apakah ada lagi teman-teman, khususnya tentang SOP FRS ini ya. Karena nanti akan ada sesi bersama Pak Hasik juga terkait penyegaran lingkungan akademik. Jadi, kalau ada lebih fokus ke akademik bisa ditanyakan selanjutnya teman-teman. Permisi izin bertanya. Oh ya, silakan Mas Faiz. Eh, saya Faiz dari angkatan 22. Untuk mata kuliah pra-TA, apakah harus hadir di kelas ya? Bagaimana dengan apakah ada alternatif untuk kelasnya online? Karena eh, ada kewajiban magang onsite di luar Surabaya, seperti itu. Oke, saya bantu jawab. Kelas proposal TA tidak ada pertemuan resmi, aman, sehingga bisa jalankan aktivitas di luar kampusnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Azik. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait SOP FRS Ganjil 2025-2026 ini? Iya, Mas Alfred, silakan. Kalau kedengaran Iya, kedengaran, Mas. pra-TA itu hmm, tunggu KP sama pra-TA itu beda ya? Udah jelas beda kok, Alfred. KP Oh, sama Pratea. nah, Iya, berbeda. Nanti saya jelaskan waktu sesi saya ya, penyegaran sekalian. nah. Oke, teman-teman yang lain terkait SOP FRS, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin aku tunggu sampai. Oke, ada pertanyaan dari Krisna. Selamat pagi, Mas. Saya Krisna dari Angkatan 24. Izin bertanya mengenai jangka waktu pengambilan FRS. Dari slide, diberitahu bahwa besok pada pukul tertentu dikhususkan untuk angkatan tertentu. Namun, apakah memungkinkan untuk angkatan 22 sampai 24 mengambil FRS setelah sesi 2024 berakhir? Oke, jawabannya bisa ya, teman-teman. Jadi, untuk sesi itu adalah yang kita monitoring, teman-teman. Jadi, agar adil antar angkatan warnya, kita monitoring. Jadi, setelah waktu SOP-nya sudah lewat,
udah diperbolehkan untuk mengambil FRS untuk seluruh angkatan seperti biasa. Oke, apakah ada lagi terkait SOP FRS, teman-teman? Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait SOP, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke Open Talk Akademik yang akan dibawakan oleh Kaprodi S1 Teknik Informatika. Kepada Pak Hazik, apakah sudah siap, Pak? Oke, Oke, siap. silakan kepada Ya. Pak Hazik. Waktu dan layar kami persilakan. Thank you, Algov Alexis, for bridging the session. Saya sangat apresiat ya, mengapresiasi rekan-rekan himpunan atas segala upaya untuk melancarkan FRS di Departemen Teknik Informatika. Ada untungnya juga kemarin Algov sama Alexis kita geser ke Selasa ya. Senin pagi tadi ngadet semuanya. Iya, Pak, betul, Pak. Untunglah kita, mudah-mudahan besok kita lancar ya. Jadi kita kayaknya untuk SOP di semester berikutnya kita geser 1 hari seperti ini saja sudah bagus. Jadi untuk yang utama kita letakkan di hari kedua, untuk hari pertama kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang angkatan atas, yang paling atas ya. Oke, saya coba share screen. Ini sesinya penyegaran ya guys. Alfred mau langsung tanya? Oh, saya belum mulai nih. Atau itu tangannya nyantol tuh Alfred? Cantol kayaknya ya. Oke, turun ya. Saya share screen dari komputer saya satunya. Ini kalau ada teman-teman yang kemarin waktu open talk genap hadir, sudah pernah lihat slide ini, saya tampilkan kembali yang barangkali teman-teman mahasiswa baru juga hadir. Ini juga materi yang serupa dengan yang saya sampaikan pada saat OK2BK kemarin. Beberapa overlap, tapi tidak apa-apa. Diulang karena ini sifatnya penyegaran. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada teknik informatika fokus kalian itu adalah untuk bagaimana caranya menghasilkan informasi ya dari data. Ini fokusnya kalian. Kalau misalkan belajar informatika ditanya fokusnya itu lebih banyak belajar komposisinya itu belajar apa? Sebenarnya bukan coding, bukan programming, yang mana sebenarnya di sini kita anggap sebagai bagian dari linguistics ya. Program itu kan belajar bahasa, linguistics. Tapi justru di matematika. Nah, ini teman-teman nanti kalau merasa diskrit matematiknya terutama ya. Matematika diskritnya kemarin kurang kuat, saya sarankan bisa revisit lagi, tengok kembali buat angkatan yang atas terutama untuk bisa melihat kembali yang ada di matematika diskrit. Terutama buat teman-teman yang ambil konsentrasi di masalah algoritma termasuk yang berkecimpung di KCV ya, yang mengeksplorasi artificial intelligence lewat neural network dan sebagainya, itu butuh banyak pemahaman yang kuat tentang discrete mathematics. Ini saya ingatkan kembali. Nah, kemudian karena teman-teman ini semuanya adalah mahasiswa, diingat-ingat ya bahwasanya nasib kalian itu ditentukan oleh pilihan kalian sendiri. Besok Selasa itu krusial buat 1 semester ke depan, sehingga ada baiknya sedari sekarang disiapkan betul
mata kuliah apa yang akan kalian ambil SKS-nya untuk 1 semester ke depan, kegiatan apa yang ingin kalian laksanakan. Ini saya berbicara mengenai ekstrakurikuler, SKEM, yang ingin kalian laksanakan dalam 1 semester ke depan, itu dipikirkan betul. Masing-masing ya. Masing-masing memikirkan nasib masing-masing. Jadi ada porsi memang kita di dalam dunia kampus itu perlu bersosialisasi, masuk dalam komunitas, bekerja sama. Tapi ada satu sisi yang juga nggak boleh dilupakan, kalian tetap harus berpikir mengenai nasib kalian masing-masing. Kita di sini bukan melakukan proses pembelajaran seperti yang ada di SMA, tapi kita sedang mengikuti permainan, game, game pembelajaran. Nah, game itu ada aturannya, game itu ada targetnya, ada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya, seperti yang teman-teman ketahui, dapat gelar sarjana, sarjana komputer lebih utamanya. Nah, untuk menuju ke situ banyak hal yang harus teman-teman siapkan, dan itu bagian dari strategi dalam bermain game. Nah, ini saya ambil 2 analogi ya dari dunia ninja, makanya saya pakai baju seperti ini selama saya jadi kaprodi ini untuk sembari mengingatkan kalian nuansa di kampus ini sebenarnya kita malah lagi main game ya. Di dunia ninja dan di dunia Teyvat ini saya ambil 2 analogi yang saya campur gitu. Dari sudut pandang keninjaan, ada beberapa teknik jutsu yang memang teman-teman harus kuasai sebelum akhirnya nanti dapat eskom. Ada ninjutsu, ada taijutsu, ada ngesumon gitu ya, fukinjutsu, terus sama satu lagi adalah genjutsu. Di di kurikulum 2-3 itu ada pergeseran genjutsu dipindah ke semester atas. Dulu kalau buat teman-teman angkatan 22, ini ada di semester awal. Tapi kayaknya saya coba confirm deh sama teman-teman di sini ada angkatan 22 nggak? Sudah pada ambil kebudayaan, agama, Pancasila, whatsoever yang ada sebelah kiri nggak? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Namun untuk etika profesi masih semester atas, Pak. Baik, betul. Untuk semester. Terima kasih Danis confirmnya dan satu lagi tadi saya kurang tahu siapa namanya tadi. Ya, jadi kalau untuk kelas teman-teman 22 ini aman. Nah, untuk yang angkatan 23 mestinya belum ambil ya, Algof, Alexis belum ya sebelah kiri. Iya betul Pak, belum diambil. Ya, Belum, Pak. karena di semester di angkatan 23 dia pakai kurikulum 23 itu geser. Yang harusnya kalau buat teman-teman 22 itu diambil di tahun-tahun pertama perkuliahan, untuk angkatan 23 diambil di atas. Beberapa agak pusing terutama teman-teman IUP ya, karena ada beberapa yang memang harus ambil international exposure, terutama angkatan 23 berangkat international exposure sampai lulus, terutama yang double degree, itu agak kesulitan karena di luar sana nggak diajari Pancasila pastinya, kewarganegaraan juga nggak ada. Agama mungkin, bahasa Indonesia mungkin bisa disetarakan kalau yang di Malaysia, tapi yang mostly negara kebanyakan itu agak kesulitan. Sehingga ini memang nanti kalau teman-teman IUP yang mau double degree, yang mau internasionalisasi dan terutama double degree, yang mana berarti kalian berangkat nanti nggak balik lagi ke sini sampai lulus. Ini tolong banget untuk didiskusikan dengan dosen wali ya. Yang Genjutsu bagian kiri ini, angkatan 23 IUP terutama. Kalian harus pikirkan serius perencanaan SKS kalian. Jangan sampai ini ketinggalan. Kan ini wajib ya. Wajib tapi masalahnya nggak bisa diambil di luar negeri. Nah ini kalian harus segera ngobrol sama dosen wali. Gimana strateginya? Itu ya. Terus untuk yang sebelah kanan, beberapa taijutsu ini teman-teman mestinya sudah aman. Kalkulus ini ada di tahun pertama. PTEIC ini di tahun kedua semester 4, semester 4. KBT dan ATTD ini tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman, ini ada di semester atas ya. Nah, namun normalnya kalau kalian agak kesulitan untuk bisa mengikuti kelas regulernya, kalian mendingan berpikir untuk mencari kegiatan tertentu di luar yang bisa dikonversikan SKS-nya ke kewirausahaan berbasis teknologi, KBT kita nyebutnya in short, atau ke aplikasi teknologi dan transformasi digital. Kalian bisa ambil dari magang, atau kalian ikut lomba, atau kalian ikut studi independen, masalahnya kita masih belum bisa. Jadi pintunya cuma 2, lomba atau ikut magang. Jadi ada dua dua poin itu yang kemudian kalian bisa membawa KBT atau ATTD. Normally kita akan support untuk arahkan supaya bisa dapat nilai A. Gampang sebenarnya, tinggal eh, apa yang kalian kerjakan selama magang tuh product based, tinggal diarahkan supaya ada laporannya berstandarkan PKM.
jadi karya tulis ilmiah ya, maka aman, insya Allah ATTD aman sampai bisa jadi A. KBT aman juga selama kalian bisa secara mandiri belajar mengenai bisnis model Canvas ataupun value proposition Canvas, hal-hal dasar yang perlu dipelajari sebagai entrepreneur. Itu terpenuhi, aman, nggak perlu ikut kelas yang standar kalau memang tidak diinginkan. Sementara untuk kelas standarnya ya mau nggak mau memang harus ikut peta studi. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan peta studi di teknik informatika. Sebelum itu, gacha dulu. Oke, di teknik informatika seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa hal yang kalian harus kuasai. Nah, coding itu sebenarnya bukan hal yang istimewa, tapi bukan berarti ditinggalkan ya. Dia udah kayak dasar banget. Sehingga kalian kalau misalkan merasa coding kalian masih belum bagus, segera sedini mungkin untuk mencicil belajar ya. Harus diperkuat karena itu yang menjadi ciri khas dari teknik informatika. Kalau teknik informatika keluar nggak bisa coding sama sekali, itu akan sangat-sangat disayangkan dan bisa jadi itu menjatuhkan kredibilitas Anda sebagai sarjana komputer. Terus beberapa hal seperti menulis itu juga harus ditanamkan sejak dini juga, latihan menulis ilmiah sebisa mungkin sering-sering belajar mengenai bagaimana menulis yang baku itu harus dipelajari, dirutinkan, punya sesi sendiri untuk bisa berlatih. Karena menulis itu butuh energi. Ada istilahnya dalam fisika itu kan inersia ya atau kelembaman. Ketika kita itu jarang menulis dan kita tidak latih, nanti yang parah adalah ketika sudah waktunya mengerjakan kerja praktik, tugas akhir, itu akan kesulitan untuk menuangkan isi pikiran. Makanya ini luangkan waktu untuk bisa belajar menulis. Misalkan nggak punya keterampilan menulis sama sekali, nggak biasa, boleh deh belajar menulis yang tidak ilmiah dulu. Kalian bisa bikin second account gitu ya, second account di X atau di manapun, yang mana kalian bisa meluapkan isi hati kalian tentang apa yang terjadi hari ini. Itu benar-benar harus dilatih, menuangkan isi pikiran. Otherwise, saya kok khawatir nanti kalian dengan perkembangan LLM sekarang sedemikian dahsyatnya, kalian bisa-bisa nanti menyelesaikan laporan hanya mengandalkan Gen AI. Itu very bad, very bad. Makanya harus dilatih dari sekarang. Belajar bahasa tidak hanya bahasa pemrograman, saya sangat sarankan untuk mencicil mulai melihat keluar juga untuk mencari lowongan karir. Jangan hanya melihat di negara ini, coba cek di luar, potensi untuk bisa melanjutkan studi ataupun karir di luar itu sangat besar untuk sarjana teknik informatika. Sehingga kalian nyicil lah bahasa Inggris, diawali bahasa Inggris yang tentunya internationally standard ya, bisa diterima di negara manapun. Kalau ada yang suka di Jepangan kayak saya bisa belajar bahasa Jepang, nonton anim atau belajar dari Duolingo whatsoever, banyak media yang bisa kalian ambil. Belajar bahasa Perancis juga boleh, bahasa Arab mungkin kalau mau Rusia, terutama kalau misalkan ada yang berencana untuk double degree, tidak harus anak IUP ya, anak reguler juga boleh ke Tomsk yang jadi mitra kita, Tomsk State University yang ada di Rusia dan sebagainya. Dan tentunya jangan lupa untuk rutin setiap semester mengisi kegiatan ekstrakurikuler, masukkan portfolionya ke MyTest Student Connect. Ikuti kegiatan-kegiatan di himpunan atau UKM-UKM yang lain, bersosialisasi itu juga tidak kalah penting. Itu akan sangat membentuk karakter kalian ketika nanti sudah lulus, tidak hanya kalian bagus dari segi hard skill, tapi soft skillnya juga bagus. Usahakan seperti itu, berimbang, harmoni. Oke, nah selanjutnya saya balik lagi tadi yang diskusi mengenai KBT sama ATTD. Kalian boleh buka linknya di its.id if strip peta studi. Itu nanti ada Figma board, eh, bisa di view tapi nggak bisa diedit mestinya. Itu bisa kalian download mudah-mudahan. Itu kalian bisa zoom in ya, kalau di sini kan ngelihatnya susah. Ini sudah saya bagi mata kuliah yang ada di teknik informatika sejak kalian pertama kali masuk sampai nanti lulus. Ini kalau sudah ambil, cek transkrip kalian, kalian tandai sendiri. Ada baiknya dicetak sih, cetak, terus dicoretin ini sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Nah, kalau misalkan kalian perlu ngambil mata kuliah tertentu di semester berikutnya, ternyata dia ada prasyarat, nah itu kan berarti harus pertanda kalian
peka ya. Kalian harus melihat kembali yang panahnya di sebelah kiri ini dan seterusnya. Ini penting untuk merencanakan hal ini. Jangan sampai terlewat, terutama mata kuliah yang wajib. Mata kuliah wajib itu yang mana? Yang kotak-kotak, yang sudutnya tajam. Yang kotak-kotak ini dan teksnya tebal, ini adalah mata kuliah wajib. Ini harus ada di transkrip kalian. Kalau belum ada, berarti harus segera direncanakan untuk bisa ambil. Normalnya, kalau sekarang kita ada semester gasal ya, maka hanya yang di kolom yang berwarna putih saja itu yang bisa kalian ambil. Oke, terutama kelas-kelas yang sifatnya membutuhkan pertemuan atau sesi kelas. Oke, ini tolong direncanakan sebaik mungkin. Kemudian CPL-nya ini sudah saya sesuaikan dengan analogi mata kuliah tertentu. Sorry, rumpun mata kuliah tertentu. Air ini MCI, S ini Netix, waktu ini KBJ, api ini RPL, listrik ini AP, kemudian angin ini Giga, bumi atau tanah ini ada di PKT, dan yang elemen alam tumbuhan itu ada di KCV. Setelah sisanya yang CPL yang lainnya ini Genjutsu, ini CPL yang keagamaan itu pembentukan karakter. CPL 2 ini berkenaan mengenai artefaks, bagaimana kalian bisa menghasilkan karya. Di sini ada tugas akhir, proposal tugas akhir, kerja praktek. Ini yang wajib ya. Kemudian ada opsi kalian boleh ambil magang, ini sebagai kelas pilihan. Lumayan nih kalau ambil magang kelas pilihan, tidak hanya 6 SKS ini saja sebenarnya. Kalian boleh juga diskusi nanti dengan dosen walinya agar bisa dikonversikan sekalian ke kerja praktek. Karena biasanya magang itu normalnya dia lebih besar dari 3 bulan ya, 4 bulan minimal, 4 bulan. Maka at least kalau kalian belum ambil KP, at least juga bisa dikonversi ke KP. Dan kalau magangnya misalkan berhubungan dengan software development, maka kalian bisa potentially ambil mata kuliah pilihan yang ada di RPL. Kalau magangnya berkaitan dengan game development, kalian cek kelas pilihan mata kuliah pilihan yang ada di Giga. Kalau dia berkenaan dengan kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, deep learning, and so on, yang intinya membuat model dengan jaringan saraf tiruan dan sebagainya, maka kalian bisa cek beberapa mata kuliah potensial pilihan yang ada di KCV untuk jadi konversi. Jadi dari satu magang ini nanti bisa dikembangkan ke banyak SKS, tidak hanya 6 SKS yang tertera di magang ini saja. Capstone ini masih belum ada, ini mestinya ada kelasnya, tapi so far peminatnya belum ada. Kemarin kalaupun ada yang mengambil SKS ini lebih ke konversi dari lomba dan sebagainya. Biasanya kayak lomba dari Gemastik atau lomba dari PKM yang berkelompok, yang mana studi kasusnya real, ada mitranya, kemudian studi kasusnya bisa ditemukan dan divalidasi. eh, Timnya itu multidisiplin, maka bisa dibawa ke arah capstone project. Oke, ini sekali lagi bisa di-download ke sini ya. Satu lagi, oh mungkin ini saya skim dulu ya. Barangkali ada yang belum tahu. Ini pembagian lab yang ada di informatika, ada 8. Buat angkatan 24, nanti info dari SRD akan ada LBE ya, betul ya. Yang mana itu nanti jadi cikal bakal teman-teman 24 untuk menajamkan atau mencoba mengetahui sebenarnya diri saya cocok ke arah pembelajaran di lab mana. Itu kalian tahun kedua, berarti angkatan 24 itu sudah mulai berpikir ke arah sini. Kalau ada kesulitan, konsultasi ke dosen wali. Ya, kira-kira saya cocok kemana? Nah, itu biasanya bercermin dari transkrip kalian. Bercermin dari nilai IPS dari semester-semester yang sebelumnya. Itu untuk memetakan kira-kira kalian cocok kemana. Buat yang semester 5 sekarang, Algov dan kawan-kawan, Alexis dan kawan-kawan, angkatan 23, itu juga berarti semakin mepet ya, harus segera memikirkan nasib saya mau dibawa kemana ya nanti. Karena kalian sudah mulai bisa memilih kelas pilihan kan? Dan sebisa mungkin kelas pilihan itu support tugas akhir, paling enak gitu.
atau kelas pilihan itu sesuai dengan dosen yang kalian target. Nah, kan biasanya kalian mungkin sudah misalkan udah ada chemistry dengan dosen tertentu sudah pernah jadi asdosnya, pingin ambil TA beliau, sampaikan dari sekarang. Ada baiknya dari sekarang sudah mulai ditembung istilahnya. Kontak itu Bapak Ibu dosen yang ingin kalian ikuti, terus ikut penelitian mereka kalau misalkan memungkinkan ya. Kalau ikut penelitian mereka, enaknya apa? Kalian bisa sekaligus nanti di semester 6 convert ke KP. Jadi kalian kerjakan penelitiannya sekarang dengan beliau, kalian bisa klaim sebagai SKS KP di semester 6. Udah kalian udah nggak mikir KP lagi. Enak tuh. Jadi KP-KP bisa juga sumbernya diambil dari kegiatan-kegiatan penelitian. Atau untuk yang belum ambil pengayaan, normally sih kayaknya angkatan 23 mestinya sudah ambil kebut kebang ya, kebudayaan dan kebangsaan semester 4 kemarin. Artinya ke persyaratan untuk mata kuliah pengayaan kalian sudah gugur, terpenuhi sudah 3 SKS. Tapi kalau misalkan in case saya nggak tahu kejadiannya kemarin nggak kehabisan kelas atau tabrakan atau ada agenda yang lain dan sebagainya belum ambil kebut kebang, alternatifnya adalah kalian harus segera ambil mata kuliah pengayaan yang lain. Di antara opsi yang tersedia adalah KKN tematik. Nah, di KKN tematik itu sumbernya dari pengabdian masyarakatnya dosen. Nah, ini kalau kalian sudah punya channel dengan dosen tertentu, di labnya itu normally setiap tahun selalu ada kegiatan pengabdian masyarakat, ikuti itu untuk bisa dikonversikan ke KKN tematik. Informasi mengenai KKN tematik ataupun penelitian lowongannya ada di Algov dan Alexis juga. Jadi nanti minta tolong ke mahasiswa, ke teman-teman untuk bisa kontak himpunan mengenai informasi mengenai penelitian dosen dan pengabdian masyarakat untuk bisa dikonversikan baik ke KP untuk SKS di semester genap besok, semester 6 misalkan, ataupun ke KKN tematik. Nah, mumpung ini ingat ya, pengayaan syaratnya adalah 3 sampai 6 SKS. Kalian harus ngambil. Kalau sudah ambil kebut kebang aman, selesai sudah urusan. Yang kedua adalah mengenai eh, kelas pilihan ya. Kelas pilihan itu kalau kalian nggak utak-atik di ekivalensi kemarin nggak terlalu banyak utak-atik mestinya minimum adalah 8 SKS yang artinya 3 mata kuliah pilihan kalian perlu ambil. Maksimalnya 15. Saya nggak lupa ada maksimalnya apa enggak. Nggak ada maksimalnya. Ini tergantung dari ekivalensi. Makanya teman-teman harus ngecek form ekivalensi masing-masing karena bisa jadi gara-gara kemarin mungkin ada yang ngehapus fisika, ngapus kimia atau ngehapus yang lainnya, itu akhirnya persyaratan mata kuliah pilihan kalian naik ya. Yang normalnya 8 bisa jadi masing-masing mahasiswa bisa beda-beda. Makanya harus ngecek. Teman-teman yang 23 nih harus ngecek sekarang. Jangan sampai kelewat mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil berapa. Tiap orang beda. Ada kemarin yang lapor ke saya ternyata dapatnya 15. Itu artinya gara-gara fisikanya di drop. Itu artinya kalian harus ambil 5 mata kuliah pilihan untuk bisa lulus. Untuk bisa 100 minimal 144 SKS. Nah, mata kuliah pilihan itu bisa kalian pilih sendiri. Normalnya sesuai dengan peminatan tugas akhirnya. Otherwise, monggo ini bisa dilihat katalognya ada Pak Royan ini arkennya Netix di Cryo Region, kemudian ada Bu Ratih di MCI, di Hydro Region, kemudian Bu Sarwo ini di Natlan, maaf Wika, RPL ya, Software Engineering. Oh ya, by the way saya lupa menjelaskan, yang tebal ini adalah yang kelas wajib, yang pilihan yang tidak tebal ya, ini tidak tercetak tebal. Ini ada KBJ, eh saya pakai backgroundnya Enkanomia, ini Chrono Region, ada Pak Tohari, Prof. Tohari. Kemudian ini karena memang harusnya Raiden ya. Ya tapi agak maksa ini ke GPT-nya kemarin. Ada Pak Dwi ya, Pak Dwi di AP. Ada competitive programming, interface based, signal processing, sama data science programming ini yang jadi opsi untuk mata kuliah pilihan. Giga ada banyak kalau di Giga, lebih banyak pilihannya daripada wajibnya. Kemudian ada PKT di Geo Region dan terakhir KCV di Dendro. Ini monggo pilih salah satu.
Boleh nggak ambil mata kuliah pilihan dari multiple labs? Oh, boleh banget. Silakan. Itu sebenarnya bebas sih ya. Tadi saya hanya mengatakan saran saya sebaiknya yang ada hubungannya dengan TA supaya itu membantu nge-support TA kalian dan biasanya sih kalau lihat dari tren kebanyakan TA itu berangkat dari tugas yang kalian kerjakan di mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihannya udah ngerjain tugas sama Bapak Ibu dosennya, kemudian potensial nih, unik nih, belum pernah ada yang ngerjain sebelumnya, bisa jadi TA. Ya. Oke, terus berikutnya ini domain ya atau real world cases, real world courses. Ada KKN tematik tadi yang kaitannya dengan pengabdian masyarakat. KP magang ini bisa jadi satu diambil dari magangnya atau KP diambil dari penelitian juga bisa. Capstone project ini bisa dari lomba atau ikut kelasnya, sementara kelasnya belum dibuka sekarang. Proposal tugas akhir tadi saya sampaikan tidak ada kelas offline. Nanti kalau ada kelas online akan saya umumkan. Saya akan kumpulkan nanti semua teman-teman yang ngambil proposal TA, SKS proposal TA semester 3, sorry, di pertemuan ketiga mungkin ya. Saya nunggu semuanya terkumpul dulu. Nanti saya buatkan WhatsApp grupnya, kemudian koordinasi ada di dalam situ. Oke? Dan tugas akhir. Pertanyaan, boleh nggak ambil tugas akhir sama proposal di semester 7 sama? Di semester yang sama, terutama karena ada target untuk bisa lulus 3,5 tahun atau 7 semester. Jawabannya boleh. Ya. Namun kalian harus bersiap. Biasanya kalau udah memang niatnya itu ngambil proposal tugas akhir dan tugas akhir di semester 7 ini, itu tugas akhirnya sudah jalan. Jadi sudah dari kemarin tuh sudah ngobrol sama dosennya, ngejain proyek penelitiannya sudah jalan. Ini lebih kayak formalitas. Nanti bulan 10 atau bulan 11 kalian harus sudah sidang proposal. Bulan 10 kemungkinan sidang proposal. Selesaikan sidang proposal dulu, kemudian di bulan 1 tahun 2026 kalian sidang akhir. Skemanya semacam itu kalau yang ambil sidang proposal, sorry, proposal tugas akhir dan tugas akhir di semester yang sama, semester 7 ini. Tapi kalau proposal tugas akhirnya diambil sendiri, semester 7 tugas akhirnya diambil semester 8 nanti semester genap, maka proposal tugas akhirnya disidangkan bulan Januari. Itu ya, bedanya itu. Kalau yang ambil bebarengan, sidang proposal diselenggarakan bulan 10 atau 11, itu harus bersiap lebih awal. Kalau beda semester ambilnya, maka nanti proposalnya disidangkan bulan 1. Ini saya skip aja. Sekali lagi silakan bisa dicek. Nanti yang versi bahasa Inggris akan saya letakkan di link ini. Sementara ini masih juga bahasa Indonesia. Saya mohon maaf terutama untuk teman-teman IUP yang membutuhkan konten bahasa Inggris. Sementara bisa lihat yang bahasa Indonesia dulu. Tapi saya usahakan dalam pekan ini yang ini study map ini juga sudah ready in English. Sekarang buat angkatan 22. Buat angkatan 22. Mohon masing-masing wajib ya, wajib masing-masing untuk segera menghubungi dosen wali untuk mengetahui apakah kalian masih punya mata kuliah wajib yang belum kalian ambil, terutama karena kalian kemarin ikut ekivalensi, jadi harus tahu. Jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kelewatan. Biasanya ada yang kelewatan. Kemarin tuh sempat kejadian ini, dan itu akhirnya nggak lulus. Sayang banget. TA sudah selesai, bahasa Inggris sudah beres, ada mata kuliah yang lupa diambil gara-gara nggak ngecek. Makanya ini penting banget. Masing-masing pribadi harus ngecek. Dan bisa jadi hak akses di si akad kalian nggak bisa lihat mata kuliah yang belum kalian ambil. Kalian nggak tahu. Harus metani sendiri di transkrip. Makanya tadi saya sarankan nyoret-nyoret yang di study map tadi, coret-coret sendiri. Terus dilihat ada nggak mata kuliah wajib yang kalian ketinggalan. Itu harus segera diambil. Kalian tinggal punya 2 semester ini, jadi harus diatur betul supaya nanti semester 8 nggak ketinggalan. Pastikan juga proyeksikan kalian bisa menuntaskan 144 SKS. Kalau ada yang mau diulang, segera direncanakan dengan baik dan sebagainya. Scam juga jangan dilupakan. Perencanaan scam. Cek di MyTS Student Connect masing-masing apakah persyaratan 100 scam ini sudah terpenuhi atau belum. Angkatan 22 mestinya nggak 100 ya. Danis, bisa confirm nggak? Di persyaratan kalian 62,5 atau 100? Saya nggak lupa.
Hadir Pak, nama Pak, maaf Pak. Jumlah kredit yang harus kalian penuhi untuk lulus di angkatan Untuk dua jumlah dua. jumlah kredit sih di saya masih 100 sih Pak, Oh, terakhir. berarti berarti sama semua sekarang. Oke, siap. Iya Makasih. Pak. Jadi pastikan kalian melihat kreditnya ya. Jangan sampai kekurangan. Ini contoh yang kekurangan. Ini kalau ketahuan eh baru pas TA, wah ini berabe. Wah, Alfred sudah sampai 477 gas. Mantap itu ya. 477 itu maksudnya apa? Tuvelnya apa scamnya? Kalau kalau scam 100 aja ya, 100 aja. Terus pastikan juga ini ikut PKM, sudah pernah ikut PKM. Kalau enggak, segera ikuti kegiatan PKM nanti mungkin awal tahun ya. Liga PKM itu aja dah. Pokoknya daftar aja dah. Nggak menang nggak apa-apa. Yang penting terpenuhi skemnya. Terus IP-nya. Ini gampang kalau IP ini. Mestinya aman. Bahasa Inggris. Nanti saya akan khusus buatkan grup untuk teman-teman satu angkatan 2022 untuk mengawal kalian sampai lulus semester 8 atau 2026. Saya berharap angkatan 22, ini tak camkan betul, angkatan 22 September 2026 lulus semua. Oke? Nanti saya bantu kawal. Semua harus bisa lulus bareng-bareng, ya. Mohon nanti ini komtingnya kan saya kenal Danis bisa dibantu koordinasi sama saya, ajak semua satu angkatan untuk bisa lulus bersama. Ya, insya Allah bisa semuanya. Amin Pak. Oke. TOEFL jangan lupa reguler 477. Yang belum yakin sudah 477 atau belum, cek di its.id/TEFL. Masukkan nama kalian, terus cek nilai kalian berapa. Pastikan 477 untuk reguler dan yang IUP harus 500. Kalau belum, segera kabari saya. Nanti kita bikin, Danis nanti juga bisa mohon dibantu kita kerjasama juga dengan himpunan. Kita bikin kelas bahasa Inggris sendiri. Belajar intensif bahasa Inggris demi kelulusan bersama September 2026. Nanti insya Allah dibantu juga oleh teman-teman SWRT bikin kelasnya. Siap Pak. Nanti akan saya bantu juga. Sip, makasih Danis. Oke, itu ya persiapan buat angkatan 22. Untuk yang angkatan 23, PR kalian adalah peminatan, harus sudah tatak semester ini juga. Kalian tentukan siapa dosen pembimbing kalian nanti, harus sudah melamar, sudah mengincar penelitian beliau dan sebagainya. Sama segera cari ini tadi ya, segera cari mitra, cari perusahaan yang bisa kalian targetkan untuk KP, untuk magang. Ya, ini untuk memudahkan kalian nanti di semester 7. Jadi harus diperencanakan sedari sekarang. Oke, ini angkatan 23. Kalau untuk angkatan 24 eh, masih relatif aman. Kalian lebih ke anu aja lah. Matangkan akademik aja. Dan eh, mencoba untuk benar-benar menghayati setiap peraturan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian karena kami baru nyadar kalau ternyata ada batasan jumlah mahasiswa atau orang yang bisa masuk ke dalam WhatsApp community IF ITS Updates, ternyata banyak yang nggak bisa masuk dan kami masih belum meminta untuk yang lulus-lulus untuk keluar dari grup. Ini jaga aman saja. Jadi kami pusatkan seluruh informasi terbaru akan kami letakkan di IF Integration, di IF Integration. Jadi minta tolong teman-teman semua harus simpan link ini di bookmark di browser masing-masing. Setiap ada pertanyaan mengenai akademik, cek dulu di IF Integration. Oke. Nanti kalau ada yang tanya saya pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di sini, nanti nggak saya jawab, saya langsung suruh baca dulu di IF Integration ya. Oke, terima kasih Fatih udah bantu naruh di meeting chat. IF Integration, satu. Terus kemudian community, oh ini quote dulu dari Kakashi dan Obito. Ini orang-orang yang nggak paham aturan, nggak taat aturan itu adalah sampah ya. Tapi yang nggak peduli sama temannya lebih parah daripada sampah. Maksud saya adalah teman-teman tolonglah ya kalau misalkan hidup di kampus itu berkomunitas, eh
Kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan, berbagi dan sebagainya. Ini sebatas komunitas yang kami sediakan. Tentunya saya rasa himpunan punya grup sendiri, kalian juga punya channel sendiri, which is good ya. Tolong intinya jangan individual gitu ya. Jangan individual, nggak peduli sama sesama. Kita sekali lagi di sini bersama-sama untuk tujuan yang baik. Semua di antaranya tadi saya sampaikan, misalkan untuk teman-teman dua-dua, kita targetkan semua bisa bareng-bareng saling dukung. Kita September 2026 sudah bisa lulus semua. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya ke saya. Tapi ini satu catatan ya, terutama untuk masalah akademik, minta tolong banget sebelum tanya ke saya, konsul dulu dengan dosen wali. Ya, kalian punya dosen wali itu tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu paimon kalian. Itu asisten kalian di game. Kalau misalnya kalian butuh clue untuk segala hal, tanya dosen wali dulu. Nanti beliau biasanya kalau misalkan kesulitan baru tanya ke saya dan saya bisa menyampaikan secara lebih umum kepada para dosen wali. Sehingga lebih baik seperti itu. Kalau semua ke saya khawatir waktunya yang nggak cukup. Saya punya waktu yang sama dengan kalian 1 kali 24 jam. Kalau semua lapor ke saya nanti saya yang kesulitan untuk bisa respon dengan baik. Jadi saya berharap semua bisa mengontak dosen wali terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Satu hal yang lain yang mungkin saya ingin sampaikan adalah ini. Ini masih ongoing, tapi sudah mulai bisa dicek masing-masing. Ini perbaruan dari kalau dulu pernah ada yang tahu modul handbook. Ini sudah saya buatkan versi yang lebih fresh, yang bahasanya lebih kekinian. Kalian bisa download dari s.id. Tadi saya mau pakai its.id ternyata masih down its.id-nya. Jadi pakai ini dulu. Nanti link yang its.id juga saya samakan. IF strip katalog mata kuliah. Kalian bisa, terutama ini teman-teman yang semester 5 ya, Algof, Alexis dan teman-teman yang sudah mulai berpikir untuk mengambil mata kuliah pilihan. Ini your good friends. Nanti kalian bisa lihat katalognya. Dimulai dari ini pembagian mengenai capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome di depan teman kita di prodi kita. Oh by the way saya mohon maaf ini harusnya kan ada RKS sama RPL juga ya Algof ya sama Alexis ya di sini ya. Iya, betul Pak. Diinfokan juga ke RKRL. Iya, nanti mohon maaf teman-teman yang RKA sama RPL untuk spesifiknya yang punya RKA dan RPL bisa dikonsultasikan dengan Bu Ani atau ke Pak Daniel atau Pak Bintang ya, sesuai dengan program studi masing-masing. Ini saya cover yang IF, tapi mestinya IF ini juga umbrella payung dari RKA dan RPL. Peta studinya tadi sudah bisa dilihat dan mudah-mudahan bisa jadi download juga. Ada keterangan tadi saya sudah sampaikan yang agak semi ellipse atau rounded rectangle itu adalah mata kuliah pilihan yang bisa kalian pilih untuk teman-teman angkatan 23. Dan ini daftarnya eh, alfabetik. Ini bisa kalian cek yang sebelah kanan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya dan di sebelah kiri ini deskripsi singkatnya. Terus cara menandainya ini sebenarnya mata kuliah semester berapa itu kalian bisa lihat dari digit ketiga terakhir. Kalau di sini EF234103 itu artinya ini mata kuliah di semester 1. Oke. Nah, yang bisa kalian ambil di semester gasal ini hanya yang digit ketiga dari belakangnya itu yang ganjil. 1357. Itu yang normally dibuka di semester gasal ini. Terutama yang butuh kelas ya. Nah, kayak misalkan contoh nih, kelasnya Bu Siska nih. Dia kode digit ketiga terakhirnya 6. Nah, ini berarti di semester 6, anak semester 4 juga boleh ambil kalau memang cukup SKS-nya. Tapi semester ini tidak dibuka karena ini memang dikhususkan semester genap. Ya, very unlikely ini bakal dibuka karena memang beban mengajar Bapak Ibu dosen sudah terlampau banyak. Jadi kami harus bisa membuka kelas yang memang diperuntukkan di semester itu. Oke. Ini bisa dicek sebelah kanannya terutama bermanfaat yang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini bermanfaat buat teman-teman yang sekarang angkatan 22 yang semester 7 lagi ngambil magang ya, yang lagi ngambil magang terus mau konversi ke mata kuliah pilihan. Referensi kalian adalah yang sebelah kanan. Kalau kalian mau dapat A untuk mata kuliah tersebut, sementara kalian tidak ikut kuliahnya alias alih kredit, kalian pastikan di magangnya nanti belajar ini dan kalian bisa melaporkan kalian belajar
4 poin ini misalkan untuk basis data terdistribusi. Kalau enggak, nilainya enggak maksimum. Jadi kontraknya, kalau yang mau magang-magang mau konversi ke mata kuliah pilihan, kontraknya adalah berdasarkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah tersedia di sini. Ini pewarnaannya sudah disesuaikan dengan lab atau CPL yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke Algov dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Azik atas pemaparannya terkait penyegaran akademik untuk kami semua. Mungkin selanjutnya teman-teman masih ada yang memiliki kebingungan, maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom. Ya, mungkin nanti dari Pak Azik bisa memilah Iya, yang mungkin perlu dijawab Pak Azik atau mungkin ya perlu iya. mahasiswanya lebih lanjut gitu ya Pak ya. Baik, Algov. Makasih banyak. Ini sebelum saya kasih kesempatan untuk open mic, saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ASHO KG ya. Ya, saya balas yang itu dulu. Pertama, untuk kelas IUP, saya melihat di jadwal elective course, option kelasnya terbatas. Nanti apakah dibukakan kelasnya sesuai dengan kurikulum akademik atau bagaimana? Ini seperti yang tadi pertanyaannya Feli di awal tadi ya. Intinya kelas reguler itu bisa di IUP-kan bila rekan-rekan IUP menyampaikan aspirasinya. Bisa dicoba untuk bisa di IUP-kan, di bahasa Inggris kan akhirnya dan bisa dibuka, diambil oleh IUP. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Permisi Pak, saya ingin mengambil KBT, namun tidak ada kelas di Departemen IF. Ya, KBT ini by the way bukan kelasnya departemen, bukan kelasnya program studi. Ini kelasnya pusat ya di SKPB. Pembukaannya tentunya ikut jadwalnya pusat. KBT itu seingat saya dia semester 6. Jadi memang nggak dibuka di semester gasal. Jadi kelas semester 6 atau kelas genap. Nah, kalau misalkan mau ambil ya nanti semester 8. Atau kalian sekarang ngerjain magang atau lomba, kemudian kalian konversikan ke KBT. Oke. Terus, pertanyaan berikutnya, apakah saya bisa konversi matkul pilihan? Bisa, sesuai dengan aturan yang tadi saya sampaikan. Kegiatan MBKM yang kami akui adalah magang, studi independen, magang, lomba, dan penelitian, Bapak Ibu dosen. Itu yang kami akui untuk bisa dikonversikan ke mata kuliah pilihan. Pertanyaan berikutnya, oh ada pertanyaan di FRS. Mahasiswa belum tuntas merencanakan scam dan MBKM di MyTest Student Connect. Nah, ini linknya ada di aku lali di YouTube, ada YouTube-nya itu. Algof sama Alexis nyimpen nggak? Nanti mungkin coba taruh linknya di anu ya. Panduannya kan ada itu, generik itu dari Ditmawa. Untuk masalah cegatan tidak bisa disetujui karena belum menuntaskan perencanaan scam dulu. Itu itu intinya harus ngisi perencanaan scam di MyTest Student Connect ya. Itu harus diselesaikan dulu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah capstone bisa dikonversi? Bisa. Dari magang bisa nggak? Bisa saja. Bisa saja dari magang. Tapi magangnya harus nanti bisa proof. Kamu bisa membuktikan bahwa itu adalah kerjaan multidisiplin. Anggota tim di dalamnya itu berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Nggak hanya cuma teknik informatika aja. Pertanyaan berikutnya, konversi apakah bisa mulai semester 5 semester 6 bisa saja. Lomba bisa. Mulai lebih lebih tepatnya kami lebih menyarankan di semester 6 aja ya. Mending di semester 6 7 gitu nanti. Kalian proyeksikan ambil SKS-nya baru di sana. Kegiatannya dilakukan sekarang, mau lomba-lomba sekarang silakan. Kemudian by the way lombanya harus yang flagship ya yang yang diakui oleh Direktorat Kemahasiswaan dan nanti yang boleh dikonversi itu hanya yang dari Direktorat Kemahasiswaan mengirimkan surat ke kami resmi bahwasanya itu bisa dikonversi dan konversinya bisa berapa SKS. Itu Direktorat Kemahasiswaan yang menentukan. Kemudian apakah jika ingin mau konversi matkul yang ingin dikonversi tidak perlu diambil pada FRS? Betul, kelas regulernya jangan diambil. Kalian mau ambil ini buat yang terutama angkatannya Algov ya. Angkatan 23 mungkin hal yang baru. Jadi istilahnya kelas alih kredit atau kelas MBKM.
Itu FRS-nya bukan kalian yang ngambil. Kalian nggak bisa ngambil itu. Drop down-nya nggak tersedia di akses kalian. Kalian hanya bisa minta dosen wali yang ngambilkan. Ya, ya kalau misalkan mau ambil realitas X tapi yang konversi, maka kalian jangan ambil kelas realitas X yang reguler, jangan. Tapi ambillah kelas realitas X yang MBKM yang ngambilkan yang bisa ngambilkan hanya dosen wali. Untuk mata kuliah topik khusus ini dikhususkan S2 atau S3? Enggak, itu buat mahasiswa S1 yang topik khusus ya. Tapi itu kok rasanya nggak ada yang buka kecuali topik khususnya Pak Ruli, seingat saya. Dan itu semester kemarin kayaknya, semester genap. Yang nggak salah ini nggak ada topik khusus yang dibuka seingat saya. Kalau mau minta dibuka, boleh kumpulkan orang tapi sampai 10 ya. Harus ada 10 peserta dulu. Terus permisi saya mau tanya, Prodi RPL di mana kelasnya? Kelasnya ikut, maksudnya itu ruang kelas ya. Ruang kelasnya nanti ikut penjadwalan yang sama dengan yang sudah diumumkan di EF Integration itu, Excel-nya. Jadi nggak ada ruang kelas khusus atau di lab khusus, jadi bersama juga dengan RKA dan IF. Terus yang sedang menjalani magang PKS atau niat konversi, nanti FRS-nya akan memilih di kelas magang PKM atau ya. Itu tadi yang saya sampaikan yang ngambilin kelas hanya dosen yang bisa hanya dosen wali. Kemudian honor asisten mestinya sudah cair ya. Kalau ada butuh klarifikasi cek ke administrasi ya, ke sekretariat. Bisa tanya ke Mbak Due atau ke Mbak Ayu. Terus pengantar PTIC itu wajib, sebentar, wajib nggak ya? Kayaknya di angkatan 23 diwajibkan ya. Kalau 22 itu tergantung form ekivalensimu. Coba cek di form ekivalensimu kamu dinyatakan harus ambil apa enggak. Nah, itu cek di situ. Tiap orang bisa beda. Terus yang magang Magenta mau konversi KP boleh, silakan. Untuk pengambilannya nanti dengan dosen wali atau ambil sendiri. Eh MBK alih kelas KP alih kreditnya diambilkan oleh dosen wali ya. Untuk full time apakah bisa dikonversi ke mata kuliah? Apa maksudnya ini? Nggak paham saya. Selamat siang Pak. Untuk full time apakah bisa dikonversi ke mata kuliah? Saya kurang paham pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan lisan saja. Terus untuk melakukan FRS harus melunasi UKT, betul. Kalau penerima beasiswa, tapi sekarang UKT-nya belum di flag. Nah ini silakan kamu konfirmasi dengan Biro Keuangan. Ya, harus ke Biro Keuangan untuk memastikan flagnya itu untuk penerima beasiswa ya. Silakan. Atau kalau di Biro Keuangan kesulitan bisa ke Ditmawa dulu, Direktorat Kemahasiswaan juga ada bagian beasiswanya seingat saya. Saya lupa namanya Bu Pristina bahasa saya lupa. Depannya huruf F. Di Latte 3 KPA ya. Terus pertanyaan berikutnya, mau ngisi scam, apakah ada jadwalnya? Untuk melaporkan portfolio kegiatan ekstrakurikuler itu dibuka sepanjang tahun. Jangan lupa setelah mengisi itu kalau cek-cek ya, kalau kegiatannya aktivitas atau kegiatan biasa itu nanti dosen wali yang meng-approve. Kalau yang kompetisi nunggu Direktorat Kemahasiswaan yang approve. Itu pastikan kalian mengawal ya. Kalau sampai ada yang belum terverifikasi segera hubungi yang bersangkutan, yang berwenang. Karena kalau belum tervalidasi atau terverifikasi, kalian nggak bisa klaim di scamnya. Nggak bisa kalian ajukan untuk klaim di scam. Batasannya ada tanggalnya, saya agak lupa. 31 Agustus apa ya? Timelinenya saya agak lupa, bisa dicek di Instagramnya Ditmawa ya. Itu untuk yang ajuan scam. Nah, kalau yang perencanaan scam ini beda lagi ya. Perencanaan scam dilakukan sekarang, dari sekarang. Selama masa FRS, jadi 1 pekan ini. Tolong semua melakukan perencanaan scam. Jangan sampai kelewat. Kalau kalau enggak, dosen wali nggak bisa menyetujui FRS kalian. Apakah magang mandiri harus dikonversi? Kalau nggak mau dikonversi ke SKS, kalian konversikan ke scam saja. Ya, ke scam saja saran saya. Tapi memang harus dipilih ya, konversi ke scam atau konversi ke SKS. Ini syarat dari ITS memang diwajibkan untuk harus konversi karena sudah
Susah-susah tuh bikin perjanjian kerjasama. Kan sayang banget ya kalau misalkan dilewatkan konversinya. Sertifikat TFL apakah ada masa berlaku? Bahkan yang kalian gunakan, yang kalian dapatkan saat maba dulu masih tetap bisa digunakan sampai kalian lulus. Kalau waktu maba masuk TFL kalian aman 477 maka aman nanti sampai lulus. Permisi Pak, untuk prodi RPL apakah mata kuliahnya dipaketkan sampai lulus? Pertanyaan bagus. Nanti tanya ke Pak Daniel ya. Saya mohon maaf ini. Mestinya sih enggak ya, mestinya enggak dipaketkan. Pasti ada kelas pilihannya nanti. Per sekarang pun sudah ada beberapa kelas pilihan yang dibuka. Seingat saya begitu. Nanti dikonfirmasi dengan Pak Bintang atau Pak Daniel. Apakah ketika memilih pra-TA harus sudah memilih lab? Baiknya. Oh, sembari juga boleh. Jadi proposal TA itu nanti kan kami juga akan menyediakan sesi online di mana perwakilan dari lab itu akan menyampaikan topik atau ide riset yang nanti membantu kalian untuk menentukan, oh saya mau gabung ke lab AP, oh saya mau gabung ke KCV dan seterusnya. Sambil jalan. Oke, tidak masalah. Kalau sudah mengajukan matkul yang ingin dikonversi dan sudah disetujui, apakah evaluasi akhir magang bisa diubah? Nah, ini nggak boleh sesuai kontrak di awal ya. Makanya harus penting banget dipastikan magang itu job desk kalian apa. Jangan sampai berubah. Nah, itu karena itu fatal. Kalau misalkan meleset dari mata kuliah yang akan kalian konversikan, kerugian ditanggung penumpang ya. Nanti nilai nggak bisa maksimum. Berikutnya, kalau sudah mengajukan konversi MBKM, dan sudah setujui, apakah bisa ganti? Nah, ini nggak bisa. Nanti kami akan minta ada mekanisme di mana teman-teman itu harus menandatangani kontrak konversi. Jadi jelas nanti Pak Bintang dan Pak Nafkan akan mengarahkan supaya nggak berubah-ubah. Dan itu juga jadi pegangan kalian bisa nagih ke mentor kalian di sana. Pak, kemarin sudah dijanjikan belajarnya kayak gini. Jangan sampai keluar dari kontrak ya. Itu pastikan betul dari sejak awal harus jelas apa yang dikerjakan. Baik itu yang magang flagship seperti Magenta atau magang berdampak ataupun yang magang mandiri. Itu tetap aturannya serupa. Oke, sekarang saya masuk ke lu moron-moron lu. Kok tambah terus? Teman-teman yang angkat tangan dulu deh. Ke Brendan dulu nih. Oke, selamat pagi Pak. Suara Oke, saya terdengar ya Pak? yuk langsung Ya. pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan saya lumayan spesifik Pak. Jadi saya itu kurang 8 SKS di luar TA. Kemudian kan kemarin saya sempat ambil magang mandiri yang saya rencanakan konversi. Itu sekitar 4 bulan sampai November. Saya bertanya adalah kira-kira itu harus saya ambil, misalkan itu di minimalnya 10 SKS. Kan saya kurang 8 itu kalau saya cuman ambil 8 yang saya perlukan itu nggak boleh ya, apa boleh? 8 yang kamu perlukan. Gimana Kemarin saya caranya? sempat tanyanya. Oh, I see. Soalnya kan ambil itu aja saran saya. eh Kelas yang ala-ala itu aja, Brendan. Yang soft skill yang UG-UG itu loh. Oh, jadi ngambil kelas pengayaan aja ya? Ya, yang UG-UG itu. Itu yang auto A itu udah. Oke, baik Pak. Sama mungkin sedikit informasi aja Pak ini. Tadi Pak Hazik sempat berbilang kalau udah cair Pak. Ini saya tanya teman-teman belum cair Pak uang asisten Pak. Oh iya, nanti tanyakan ke Mbak Ayu ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Danis, nggak usah buka cam, nggak apa-apa, Nis. Oh, bisa, Oke ya Pak, wes, ya wes. maaf Pak. Sebelumnya ini Pak terkait apa namanya itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Pak. Mungkin saya sedikit menghimpun Pak, ada sekitar 3 pertanyaan. Di sini teman-teman ada bertanya Pak mengenai ini pertama KP itu maksimal itu jika bisa izin itu berapa lama? Lalu untuk apa namanya untuk yang pertanyaan kedua itu ini Pak apa namanya itu matkul pilihan itu berarti kan bebas ya Pak. Pokoknya sampai 144 ya Pak. Dan TA itu apakah terhitung sampai dengan 144 atau tidak? Lalu yang terakhir ini pertanyaan ketiga, yaitu perbedaan kan maksudnya di jadwal itu ada yang topik-topik beserta yang pra-TA saja Pak. Nah perbedaannya itu apa tuh Pak dari kedua itu Pak topik dan pra-TA? Terima kasih Pak.
Pertanyaan pertama, KP boleh izin ke kelas reguler ya, dosen pengampunya berapa lama? Sebenarnya nggak boleh izin sama sekali, karena kegiatan KP tidak masuk dalam izin akademis. Jadi harusnya kalian perlu nego ke perusahaan agar diizinkan bisa WFA, work from anywhere. Tolong dinego seperti itu. Kerjakan yang bagian-bagian pentingnya sesegera mungkin sebelum masa semester aktif dimulai, sehingga nanti bisa nego sama perusahaan, Pak, tinggal masalah maintenance dan sebagainya bisa WFH gitu ya. Karena kalau sudah butuh izin, ini kami tidak punya wewenang untuk disposisi. Dari manajemen nggak boleh dosen ini wajib Pak, kalau tolong diizinkan anak ini karena KP nggak bisa. Kami nggak punya wewenang sama sekali terkait itu. Kalaupun mau izin, tanggung jawab masing-masing. Kalian misalkan mau nego sendiri silakan, nggak masalah. Kalian bisa coba. Yang kedua, masalah TA itu sudah termasuk 140 SKS apa enggak? Betul, sudah termasuk. Jadi TA itu kan 5 SKS ya, nanti sudah termasuk akan menjadi bagian dari 144 SKS. Mata kuliah pilihan itu dasarnya seingat saya itu kalau hitung-hitungan kami itu mestinya 8 SKS minimal supaya bisa 144. Nah, atau 3 mata kuliah. Nah, kalau misalkan diutak-atik waktu ekivalensi kemarin sehingga bisa jadi hitungannya masing-masing berbeda. Saya setuju dengan pandanganmu tadi. Yang penting adalah ketika di total yang ditempuh nanti 144. Ya, gitu aja gampangnya. Terus apa Oke. lagi? Udah ya? Satu lagi tadi ada Pak, kan di jadwal itu Oh, ada beberapa topik jadwal yang dan proposal ada juga, TA, yang jadwal proposal TA abaikan itu. Itu cuma naruh doang. Sementara naruh doang aja. Nanti kalau misalkan memang dibutuhkan kayak online session, lab-lab butuh ngisi di jam itu. Rencananya gitu. Tapi nggak perlu hadir kampus. baik Pak, berarti kalau untuk topik itu bisa bilang tergantung dari dosen pembimbing masing-masing seperti itu ya Pak? Betul, betul. Tapi khusus pasti ada Oke, kelasnya beneran mestinya. oke baik Pak. Kalau berarti kalau untuk ngambilnya itu langsung ngambil pra-TA saja dulu ya Pak, sementara Ya, waktu. ya. Nggak ada Baik, dosen pembimbing, dosennya siapa? Nanti satu kelas besar gitu untuk pra-TA itu. oke Pak. Mungkin dari saya cukup segitu dulu Pak. Bisa Thank you. berarti satu. Baik. Kasih Pak. Sama-sama. Zarif? Permisi Pak, apakah Ya, suara saya ada benar? sudah. Silakan pertanyaannya. Jadi saya itu udah ambil proposal tersebut, tapi sekarang saya sedang magang. Nah, apakah saya bisa menyidangkan TA saya di Januari nanti ya Pak? Kamu sudah ambil proposal TA genap kemarin. Iya, iya sudah Pak. Terus Kalau sudah tidak salah sidang kan, proposal ya? Sudah dapat nilai iya ya? sudah, iya Oke. sudah Pak. Pertanyaannya? Nah, kalau tidak salah kan ada yang peraturan yang tidak boleh TA sambil magang. Nah, tapi kalau misalkan saya mau Oh, Januari, boleh apa boleh. enggak ya? Boleh baru ambil TA pas semester genap besok gitu ya? Boleh. Iya, Iya, boleh. ya baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ainun? Ainun silakan. Habis Ainun Tifas ya. Ainun silakan. Kalau kesulitan ngomong bisa diketikkan nanti kami cek di meeting chat ya. Ke Tifas dulu deh. Baik, izin masuk Pak Hadzik. Mm-mm. Eh, saya Latifa. Mungkin izin menyampaikan ini sih Pak. Tadi setelah Bapak minta untuk konfirmasi ke dosen wali mengenai mata kuliah wajib yang belum terpenuhi, sebenarnya secara manual saya udah coba cek di handbook dan itu sudah aman semua. Cuman memang masih ada kekhawatiran kalau misal ada mata kuliah yang terlewat gitu Pak. Nah, tadi akhirnya saya sempat langsung chat dosen wali, terus dari beliau itu tanggapannya, maaf, saya tidak tahu, silakan dicek di kurikulum. Ya, mungkin sebenarnya sudah dicek manual gitu sih, Pak. Tapi mungkin supaya lebih yakin, apa bisa dibantu untuk briefing dosen wali juga gitu ya, Pak? Ya, Bahwa baik. bisa Good di... point. Ya, good point. Saya akan coba sampaikan ke dosen wali mengenai mekanismenya. Banyak yang nggak tahu memang. Eh, tapi normalnya kalau kalian misalkan punya waktu untuk ketemu langsung beliaunya ya, intinya itu ada di halaman FRS kalian yang dibuka oleh beliau. Jadi tombolnya ada di situ. Jadi di Hmm, halaman FRS itu. mm, Bisa ngecek untuk lihat mata kuliah wajib yang belum diambil atau mata kuliah yang kemarin sempat harus ngulang dan sebagainya. mm.
Oke, masukan diterima. Nanti saya buat untuk sampaikan ke Bapak Ibu dosen wali. Thank you, Tipas. Oh, izin juga bertanya, Pak. Saya takut Mm-mm. ini redundant, tapi eh, nanti di bagian FRS saya itu kelasnya belum ada yang ditawarkan gitu, Pak. Itu kira-kira penyebabnya apa gitu, Pak? Sebentar, sebentar. Ditunggu aja kayaknya. Kayaknya ngebug mungkin ya. Tunggu agak malam mungkin nanti ya. Bisa lapor lagi ya. Siap. Makasih banyak, Pak Hadri. Oke, gitu ya. Lanjut ke Ainun udah bisa? Kalau enggak ke Rafif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak, dua hal. Yang pertama itu mengingat mengingat ada mengingat saya kelasnya IUP ya, Pak. Mm-mm. Dan ada beberapa mata dan kami kan sekarang itu eh, memprioritaskan mata kuliah yang tidak bisa diambil di luar negeri Paham, seperti SKPB, Pak. paham. Namun itu ada misalnya ada satu mata kuliah yang tabrakan dengan apa itu dengan salah satu mata kuliah di SKPB-nya, Pak. Nah, kalau misalnya kita kalau Hmm. misalnya apa itu ngambilnya itu nanti prosesnya apakah kita mau nggak mau harus ngambil di semester depan atau yang SKPB-nya atau lebih baik kita coba ajukan untuk ganti jadwal, Pak. Ya, kita sedang menghadapi masalah yang jamak untuk kelas SKPB, yang kelas Genjutsu tadi yang saya sampaikan, yang kalian nggak akan bisa menemui di luar negeri. Kamu angkatan 23 ya? Iya, benar, Pak. Ya, kemarin sudah ada yang berangkat ke UQ dan antisipasi kami nanti kita akan buatkan kelas asinkronus, kita akan koordinasi dengan pihak Direktorat Pendidikan untuk membukakan kelas khusus untuk teman-teman yang double degree. Jadi saran saya sih justru prioritaskan yang kelas-kelas yang krusial yang di departemen dulu aja. Baik, Pak. Dan dan satu lagi, Pak. Eh, saya mau tanya, untuk kelas yang tidak, yang Bapak kan sudah berbicaranya tentang asinkronus ya kan, Pak? Mm-mm. Nah, itu kan eh, kami harus mengam, kami kan harus mengambil ya seperti kalau di saya itu IMK itu di semester 6, namun saya dijadwalkan untuk berangkat itu di semester 6 juga, Pak. Nah, itu artinya saya Hmm. harus kemarin itu Ikut. saya pernah nanya kalau mata kuliahnya itu tidak melalui FRS, namun akan terpisah dari Ya, FRS. jadi gini, kalian tetap ambil kelas yang alih kredit nanti semester 6 untuk yang IMK, Mm-mm. kelas alih kredit sama dengan kelas-kelas kalian yang akan kalian konversikan transfer kredit dari sana dari kampus hostnya sana. Jadi Mm. bukan kelas reguler yang kalian ambil. Terus nanti ketika kalian tidak menemukan padanannya di sana, terutama ini karena kelas case-nya adalah kelas wajib dan kok ya ditaruh di semester 6 gitu ya ceritanya si IMK ini, maka kami akan bantu penugasan asinkronus dari sini. Dan terima kasih Pak untuk responnya. Dan berarti kalau eh, kalau misalnya misalnya ya ada mata kuliah yang nggak ada di Universitas Mitra ya kan Pak. Dan Hmm. tapi saya harus ambil di ITS. Nah itu apakah saya harus itu kan asinkronus ya kan Pak. Nah itu apakah saya harus bayar SPP atau Enggak, enggak, enggak perlu. baik Karena Pak. SKS yang kalian ambil kelas alih kredit. Baik. Ah, Ah, baik Pak. Berarti berarti nanti di luar classroom juga ya Pak pastinya. betul, di luar classroom. Hmm. Dan untuk ini Mbak terakhir, kalau misalnya ada problem di SKPP, misalnya ada mata kuliah yang belum saya ambil di SKPP, itu artinya departemen sudah angkat tangan ya Pak, harus ke mana itu, harus ke SKPP-nya langsung ya Betul, Pak. harus koordinasi ke pusat memang. Dan biasanya kami minta tolong mahasiswanya yang mengontak sendiri. Baik Pak. Nanti saya infokan juga kalau memang ternyata ada kanal yang resmi untuk bagaimana mengatasi masalah kelas yang SKPP itu. Ini sedang kami kumpulkan informasinya. Oke.
Ini setelah Baik, ini saya kasih kesempatan dua terakhir ya ke Abdi sama Fidel. Yang selebihnya nanti minta tolong Algo barangkali kalau misalkan sesinya mau ditampung, pertanyaannya ditampung dulu nanti bisa kita bales asinkron aja ya. Karena saya hanya bisa sampai jam 11 sebenarnya. Gitu ya, Oke. Algo sama Alexis ya. Saya cek dulu yang oh ini Ainun naruh di meeting chat ya. Untuk persyaratan mendaftar sidang TA, mendaftar sidang TA. Mendaftar sidang TA itu syaratnya proposal TA sudah lulus, kemudian nanti ada bukaan periode sidang. Dan tentunya kamu harus ambil SKS TA. Itu saja syaratnya. Nomor dua, mengisi pencairan honor. Nanti minta tolong anu ya, ke sekretariat aja. Tanya ke Bu Ayu atau Bu Dwi. Ke Bu Ayu sih mestinya. Ke Abdi silakan, Tunas Abdi. Selamat pagi, Pak. Saya Pagi. izin tanya, tadi kan Bapak mention tentang magang itu bisa dikonversi asal ada PKS dari di bawah ya, Pak ya. Nah itu, Magang ya? saya mau, iya. Jadi saya mau tanya, kalau full time bagaimana ya, Pak ya? Apakah bisa dikonversi? Kalau misalkan bisa, Oh, apakah alurnya sama? Kita Hah? harus Kok bisa full time? majukan Berarti kamu PKS. masuk ke perusahaan itu wawancara resmi, kemudian sebagai masuknya pakai Ya, ijazah ya. SMA gitu kamu berarti. Oh, enggak, Pak. Enggak pakai ijazah. Oh, Cuman very nice. Berarti emang apa admissionnya mereka nggak butuh ijazah ya, nggak butuh diploma ya waktu itu. eh, nggak cuman ditanyakan sekarang lagi semester berapa, terus saya bilang semester waktu itu masih semester 6 kan. Nah itu Ini kayaknya dari case-nya khusus khusus banget. Nanti minta tolong kamu buku KG aja ya, Abdi ya. Kita ngobrol dulu. oh ya, makasih Pak. Case-nya beda banget ini. Nanti nggak bisa saya bahas di sini. Oke, terakhir ke Fidel. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Masuk. Bapak? Baik, begini. Selamat pagi sebelumnya. Di sini saya mau bertanya, Pak, untuk mengenai rencana scam. Jadi saya di sini nggak bisa mengajukan rencana scam. Padahal saya itu udah ini bikin kegiatannya di berbagai kategori. Ini bagaimana ya, Pak? Nggak bisa mengajukan rencana scam. Iya. Apa saya perlu share screen, Pak? Atau mestinya tapi kan itu wajib berlaku nggak? jamak ya. Ini Sama. layarnya Tarisa bisa bantu juga nggak buka My Oh, ITS dan Connect. iya sih. Ada tempat parkirnya juga kan? Iya, susah. Jangan-jangan memang anu ya ada masalah di Student Connect-nya kayaknya. Ini masih ada masalah My ITS apa? My ITS account-nya apa SSO. SSO-nya emang lagi down. Resource-nya habis karena hari ini ada ujian TPA bebarengan dengan FRS hari pertama ya. Langsung habis resource-nya di DPTSI. Resource ini untuk cloud-nya. Oh ya, coba langsung masuk Student Connect bisa nggak? Kemahasiswaan titik ITS titik AC titik ID. Kemahasiswaan titik ITS titik AC titik ID. Sebenarnya gini, kalau perencanaan belum kalian isi, oh emang ini ada masalah di server kayaknya. Bisa jadi emang itu ada masalah di server aja, Bidel. Kamu tunggu aja sampai besok ya. Atau sebenarnya masih slow aja nggak masalah. Yang penting kalian milih FRS dulu, selesaikan. Terus perencanaan scam itu lebih ke mengganjal untuk persetujuan aja. Tapi tidak mengganjal kalian untuk memilih kelas. Milih kelas bisa mestinya. Walaupun perencanaan scam belum dilakukan. Saya pemahaman saya kayaknya gitu seingat saya itu. Nanti minta tolong dites lagi sama teman-teman SWRT untuk memastikan kalau ada isu titip bisa di raise bersama aja, titip ke Algov sama Alexis atau teman-teman SWRT. Nanti kami akan diskusi internal dan akan kami publikasikan jawabannya. Terus nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi masih tertunda belum terjawab, mohon bisa ditampung Algov sama Alexis nanti bisa kita diskusikan jawabannya. Saya mohon Baik. maaf teman-teman tidak bisa membersamai lagi karena ini jam 11 saya ada agenda yang lain, jadi saya cukupkan, saya kembalikan ke Algov ya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Azik atas pemaparannya dan sudah membantu menjawab pertanyaan kita. Mungkin teman-teman nanti yang belum kebagian pertanyaan yang belum terjawab bisa diajukan ya melalui SWRT, bisa langsung kontak personnya aja. Nanti akan kami bantu tampung dan langsung tanyakan di luar sesi ini. Begitu. Oke, mungkin karena sudah waktunya berakhir, terima kasih buat teman-teman sudah hadir dalam Open Talk Akademik dan SOP FRS Akademik pada FRS Ganjil ini. Ya, semoga informasi yang diberikan oleh kami dari Pak Hazik dapat membantu teman-teman menjalani kehidupan akademiknya di Teknik Informatika. Dari saya dan segenap panitia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Pak dan teman-teman SWRT.